Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Hari ini kita akan sama-sama dikuatkan dengan perenungan di channel Courage Message, konten Courage Message. Jadi di channel itu Marganda Sialan. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana tentang waktu, ya Tuhan. Bicara tentang waktu terus berjalan. Ya. Tapi kalau ada namanya sekarang istilah dimensi waktu, time travel, ada orang yang bersuara time travel itu mau coba ubah, tapi itu waktu terus berjalan. Ya. Cuma ada yang membingungkan sampai sekarang bagi saya tentang film itu Tenet. Ya, dari seorang sutradara Christopher Nolan, filmnya mungkin butuh nonton lebih dari sekali untuk memahami tentang dimensi waktu. Ada orang yang maju 10 menit, ada orang yang mundur 10 menit, ya agak seru juga sih nontonnya. Butuh nalar masuknya gimana tentang dimensi waktu. Ya. Nah, tapi waktu yang dimaksud di sini adalah kita pelajari tentang waktu yang kita jalani. Ada waktu untuk bersukacita, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk bercita, ada waktu untuk menikmati hasil, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai semua waktunya. Sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi kalau belum waktunya, terkadang gimana ya? Ibaratnya kalau seperti yang lahir belum pada waktunya itu disebut dengan prematur. Kalau prematur terkadang kita lihat tidak sempurna hasilnya. Ibarat seorang bayi lahir 5 bulan sebelum pada waktunya itu bisa membuat bayi itu cacat. Ya. Dan kalau dia terlambat melewatkan kesempatan, sering miss, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita lihat pada waktunya itu indah, tepat, timingnya pas-pas. Ya. Tidak suka kalau ada acara-acara televisi yang pas waktunya. Ya. Kalau saudara penggemar acara Korea di salah satu stasiun televisi, lalu tiba-tiba acaranya katanya jam 8, saudara tunggu-tunggu mulai setengah 8, akhirnya bentar lagi jam 8 saudara siap melewati, nunggu iklan, nunggu acara sebelumnya. Begitu jam 8 loh, mana belum ada apa-apa, rupanya kelewatan 15 menit. Nah, pertama saudara maklumi. Berikutnya besok-besoknya saudara lagi acara seperti itu, ya tertunda 15 menit, maklumin lagi. Berikutnya saudara ikuti lagi acaranya, bukan hanya 15 menit, lama-lama tertunda setengah 1 jam, 1,5 jam. Lama-lama saudara berpikir, saya tidak akan mau lagi nonton dari siaran channel ini, karena saudara melihat itu tidak tepat waktunya. Tapi begitu pas waktunya, saudara suka siaran-siaran televisi yang pas waktunya, sudah pas mainnya, begitu masuk acaranya, wah, senang. Ya, kalau indah pada waktunya itu pasti kita akan bersuka cita. Nah, bisa saudara bayangkan seorang bernama Yusuf. Dia anak kesayangan bapaknya. Dia disuruh bapaknya untuk menjumpai abang-abangnya, saudara-saudaranya di padang gurun, di padang untuk mengembang domba, makanan gitu ya. Dan ternyata setelah dia cari abangnya dan ketemu, dia pergi lagi cari. Setelah sampai kepada abangnya, dia melihat abang-abangnya responnya tidak baik. Abang-abangnya justru memasukkan dia ke sumur karena jengkel, karena tidak suka, marah melihat sikapnya. Dia melihat, awalnya aku mimpi tentang semua bulan bintang sujud menyembah aku, sekarang kok begini kenyataannya. Dia melihat, bagaimana janjimu ya Allah, aku tidak ditempati dalam diriku saja, dia bilang begitu. Dia tetap menunggu waktunya Tuhan dan aku janjinya. Lalu begitu dalam sumur dia melihat seolah-olah tidaklah ada lagi waktunya, ada kesempatan lagi, janji mimpi itu digenapi. Mimpiku sudah. Ya, Allah tidak biarkan. Allah punya waktu yang tepat, on time. Begitu dia beberapa waktu dalam sumur
Sumur yang digali sana bukan sumur seperti kita, mungkin kedalaman berapa, 5 meter, kedalaman berapa, 10 meter, kedalaman sana sumurnya sangat dalam, berapa dalamnya, 37 meter. Kalau dibilang sumur dalam 37 meter, saudara tahu berapa jauh. Mungkin kalau mortir tidak kedengaran lagi, suaranya, ya. Tapi begitu dia masuk ke dalam, tiba-tiba dilihat ada uluran tadi dari atas, dia bertesan, wah ternyata ini waktunya mimpiku akan dijawab. Dan dia lihat ternyata, wah abang-abangnya kok kaku ya. Abang-abangnya berapa senang ketawa, berarti abang-abangnya punya rencana yang baik untuk dia. Tiba-tiba di saat dia ingin merangkul abang-abangnya, beberapa pengendara ke unta atau kedelai datang menghampiri dia, membawa dia. Bang, kenapa, ngapain saya dikodikan begini? Ngapain saya, bang, tolong saya nih. Abangnya hanya terdiam, serius bahasa, dan mungkin tertawa, memberikan uang. Dia melihat kok saya dibawa ke seperti ini. Dalam perjalanan dia menunggu, gimana masuk mimpi itu? Tidak ditepati. Lalu dia melangkah lagi, dia masuk ke rumah seorang petipar. Di ruang petipar dia melihat semua dia kerja di sana. Ternyata dia ditipu oleh istri petipar, sudah digosipkan, dibuat berita hoax, ya. Dia dituduh berselingkuh di istri petipar, balik kerjaan istri petipar. Tapi dia mungkin melihat, kembali lagi tidak akan digenapi. Lalu dia dimasukkan di penjara, ya. Di penjara ketemu dua orang, ada orang yang memberi minuman raja, ada memberi mengangkat roti untuk raja, ditahan di situ. Dua-dua mimpi cerita, bingung mereka. Lalu Yusuf mendekati, coba ceritakan mimpimu. Mimpiku seperti ini. Lalu Yusuf bilang, kamu akan begini, kamu dalam beberapa waktu akan dikembalikan ke posisimu. Lalu temannya bilang, aku juga mau cerita, coba tafsirkan mimpiku. Temannya bilang, kau juga akan dikembalikan ke posisimu, tapi kau akan mati, ya. Lalu kepada orang yang pertama dia bilang, kalau kau nanti dikembalikan ke posisimu, ingat aku nanti, ya. Dia mulai kepincut hatinya, mulai tergoda untuk berharap waktunya diserahkan kepada manusia, orang yang coba diandalkan. Iya, apa dari bilangin manusia? Namanya manusia sekarang kalau lagi merasa beruntung, merasa senang, dia akan semua. Tapi kalau dia ditagih masalah janjinya, dia lupa, bahkan dia mungkin tidak terima kalau ditagih, bahkan bisa marah, menganggap seperti disepelekan. Itu kalau kita menganggap kepada manusia. Lalu setelah pengangkat juru minuman dan juru roti ini dibawa ke hadapan raja, dan orang ini lupa. Yusuf bilang, aduh, tidak akan bisa lagi, tidak ada harapan lagi. Mungkin dia sudah berewokan di dalam tawanan itu, tapi Allah tidak lupa. Allah ingat janjinya. Sekali lagi, Allah ingat janjinya, karena waktunya adalah waktu yang terbaik, waktu yang tidak seperti yang kita harapkan, tapi waktunya itu tepat sasaran. Suatu kali Raja Firaun bermimpi, nggak ada yang bisa menafsirkannya, nggak ada yang bisa menceritakannya, karena ketakutan semuanya. Tiba-tiba salah satu ini si juru yang di penjara ini bilang begini, maaf tuanku, aku pernah melakukan kesalahan. Tuanku bikin aku ke dalam penjara, tahan, dan di situ ada orang yang menafsirkan mimpi kami benar seperti yang dia katakan. Aku dikembalikan ke posisiku, temanku akhirnya digantung mati. Seperti mimpi itu ditafsirkannya benar terjadi, seperti yang kami alami juga. Lalu Firaun bilang, panggil orangnya, bawa sini. Aku mau dengar mimpi misalnya dia tafsirkan sama dia. Lalu Yusuf suruh cukuran bersihkan ada Firaun. Lalu Yusuf menyampaikan, akan mimpimu seperti tuanku raja. Cari orang seperti ini, pasti bisa menangani itu. Lalu Firaun bilang, mantap kali, kau bisa. Lalu siapa orang kita pilih lagi? Kau yang tahu mengenai mimpi itu, dan kau pasti ngerti menanggulanginya. Ya udah, kau aja. Pada waktunya Yusuf diangkat menjadi pemimpin, menjadi orang
seperti pada mimpinya itu. Ya, bukan sekedar pemimpi, tapi menjadi pemimpin. Ada langkah yang dia alami. Saudaraku, saudara mungkin melihat banyak hal yang terjadi, sepertinya mimpi, sepertinya cita-cita itu bakal dikuburkan, pupus sudah harapan, tidak ada lagi. Tapi lihat, waktu Allah yang terbaik. Jika saja Yusuf pada waktu dia dalam sumur, diangkat, dia dipulangkan kembali keluarganya, ya sudah, keluarganya kelaparan, dia juga ikut kelaparan. Kalau yang sengsara, dia ikut sengsara juga, ada dapat apa nama Yusuf mungkin kita kenal, bahkan bisa terlupakan. Begitu dia dibawa ke rumah Potifar, lalu dia digosipin, dia dimasukkan ke penjara. Lalu salah satu orang yang ditawan ini bilang sama Yusuf, ingatlah akan aku. Lalu dia ingat akan Yusuf. Sudah, Yusuf dibebaskan. Yusuf mungkin dia kerja biasa aja lagi, atau mungkin dia pulang kembali orang tuanya, dan tidak ada cerita Yusuf orang kedua di Mesir. Tidak ada lagi cerita itu. Ini sejarah kembali. Tapi waktunya Allah, waktu yang terbaik, sehingga Yusuf mungkin dia menganggap usahanya sudah putus, dan usaha Allah tidak pernah gagal. Dan Allah pada waktunya yang indah itu mengangkat Yusuf dari miry clay, dari tanah liat, mengangkat dia dari keterpurukan, dia angkat tinggi menjadi pemimpin di tanah Mesir. Saudaraku, kita ingat bahwa semua yang kita alami ini ada waktunya. Ada waktunya kita kelaparan, ada waktunya kita tenang, ada waktunya kita memimpin. Kalau saudara memimpin, gunakan waktu dengan baik. Dan kalau saudara belum memimpin, tunggu waktunya Allah mengangkat kita. Kalau saudara sedang di atas, awas, jangan sampai Allah melihat belum waktunya engkau di atas, lalu Allah turunkan, malu kita. Nah, biarlah kita melihat tuntunannya, biarlah kita hidup menyerahkan diri kita selaras dengan waktunya Allah. Biar Allah mengerjakan, karena semua indah pada waktunya, semua sesuai dengan jalur rencananya, dan itu yang terbaik yang dia kerjakan, pasti dia lakukan jika kita mau berserah kepada dia. Ingat kembali saudaraku, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Kalau kita tidak mengasihi dia, segala sesuatu yang terjadi itu tidak mendatangkan kebaikan. Kita menganggap itu bakal membunuh, kita menganggap itu merugikan kita menganggap itu menjatuhkan kita. Mari kita lihat, ini waktunya Allah sedang bekerja, Allah sedang berbuat sesuatu. Kenapa aku gagal di sana? Kita mungkin dicurangi, mungkin tidak menganggap rencana manusia, tapi dia Allah punya rencana tidak gagal. Dia punya rencana yang indah di balik semuanya. Dan kita tidak mengerti. Nah, kita hanya butuh berserah, kita hanya berkata, jadilah kehendak. Dia mendapatkan respon sebagai dari kita, dia akan bebas bekerja, dia akan melakukannya tanpa kita halang-halangi, tanpa kita menjadi musuh. Biarkan Allah bekerja, biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Jadilah kehendak seperti di surga, biar perkataannya kita katakan. Mari kita tetap melihat segala itu indah pada waktunya. Ya, waktunya siapa? Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Semangat menjalani hari.